Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan anak dalam keluarga dalam menjadi orang tua hebat, pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama saya Laili Masruratunisa, NIM 16014180119, dan teman saya Evanda Febrianti dengan NIM 160141813. Kami dari Universitas Negeri Semarang. Salam kenal teman-teman. Nah, nanti kita akan mempelajari ada 4 hal. Yang pertama ada pentingnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Yang kedua ada keterlibatan orang tua di lembaga PAUD. Yang ketiga ada peranan orang tua di rumah. Dan yang keempat atau yang terakhir ada keluarga dengan anak penyandang disabilitas. Widodo Judarwanto, dokter spesialis anak mengatakan, jangankan tamparan, makian dan teriakan kotor ke gendang telinga anak adalah luka dalam tak tersembuhkan. Anak terlahir di dunia hanya untuk kasih sayang. Kekerasan bukan hak anak. Oke, kita masuk yang ke pertama, yaitu pentingnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Pendidikan di keluarga adalah yang pertama dan utama. Pengasuhan anak kita dalam keluarga dilakukan dengan tepat sesuai dengan usia. Anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Salah satu caranya adalah mengajak anak belajar melalui bermain sehingga mendukung perkembangan anak yang meliputi aspek moral spiritual, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Pada akhirnya, perkembangan ini akan menyumbang pada kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama. Selanjutnya ada manfaat keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Yang pertama ada manfaat untuk anak. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan diri anak. Yang kedua, meningkatkan keinginan anak untuk bersekolah. Yang ketiga ada meningkatkan pencapaian perkembangan anak. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan perilaku positif anak. Kemudian ada manfaat untuk orang tua. Yang pertama adalah meningkatkan harapan orang tua pada anak. Yang kedua ada meningkatkan keinginan orang tua untuk terus belajar. Yang ketiga ada meningkatkan kerjasama orang tua dengan sekolah. Kemudian ada manfaat untuk sekolah juga. Yang pertama ada mendukung iklim sekolah yang lebih baik. Kedua ada meningkatkan semangat kerja guru. Dan yang terakhir yang ketiga mendukung kemajuan sekolah secara keseluruhan. Di sini ada ciri-ciri anak usia dini. Yang pertama ada aktif bergerak, berlari, melompat, berteriak. Yang kedua ada senang berimajinasi, membayangkan dunia seperti yang ia pikirkan. Yang ketiga senang mencoba-coba, membangun, membongkar, dan mencoret-coret. Yang keempat, selalu ingin tahu, bertanya banyak hal yang belum dipahami. Yang kelima, senang bernyanyi, menari, dan berekspresi. Yang keenam, senang berteman dan berharap semua aktivitasnya ada yang menemani. Oke, kita sudah masuk yang kedua, yaitu keterlibatan orang tua di lembaga PAUD. Mengapa orang tua perlu dalam kegiatan di lembaga PAUD? Jawabannya yang pertama, agar dapat memberikan masukan untuk kemajuan sekolah. Yang kedua, agar dapat mengikuti perkembangan dan memberikan dukungan untuk kemajuan belajar anak. Yang ketiga, agar dapat memahami tahap perkembangan dan kesiapan belajar anak. Yang keempat, agar dapat melakukan pengulangan pembiasaan positif di rumah. Yang kelima, agar dapat membantu memajukan lembaga PAUD. Kemudian ada prinsip kemitraan keluarga dengan sekolah. Bisa dilihat teman-teman. Ini ada kesenjangan dan saling menghargai, kesejajaran dan saling menghargai, Kemudian semangat gotong royong dan kebersamaan, saling melengkapi dan memperkuat, dan yang terakhir saling asah, asi, dan asuh.
Kemudian keterlibatan orang tua di lembaga PAUD ada 9, yaitu pertemuan dengan guru, mengikuti kelas dengan orang tua, menjadi narasumber di kelas inspirasi, terlibat dalam paguyuban orang tua, membantu membuat alat permainan edukatif atau AP, membantu mengelola perpustakaan, hadir di hari ayah, hadir pada pentas akhir ajaran, dan hadir pada pembagian raport. Selanjutnya kita sudah memasuki yang ketiga, yaitu peranan orang tua di rumah. Setiap keluarga memiliki cara mendidik anak di rumah dalam menumbuhkan budi pekerti dan budaya prestasinya. Orang tua perlu terus belajar untuk menyesuaikan perkembangan anak dari zaman. Nah, ada peranan ayah dan bunda di rumah nih, antara lain. Yang pertama ada pembiasaan di keluarga. Yang kedua, menciptakan lingkungan rumah yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Yang ketiga ada mengasuh anak tanpa kekerasan. Selanjutnya ada pembiasaan di keluarga. Nah, pembiasaan di keluarga ini contohnya dalam beribadah sesuai dengan agamanya. Nilai karakter religius mencerminkan kepribadian terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku taat melaksanakan ajaran agama, menghargai perbedaan, serta hidup rukun dan damai dengan memeluk agama lainnya. Kemudian ada pembiasaan di keluarga, yaitu membiasakan anak sarapan, memperkuat daya tahan tubuh, meningkatkan konsentrasi, meningkatkan kemampuan kerja otak, mencegah anak jajan sembarangan. Pembiasaan di keluarga, berpamitan sebelum berpergian. Setiap keluarga punya aturan berpamitan saat mau bepergian. Hal ini merupakan budaya baik yang perlu dilestarikan agar dapat dicontoh oleh anak. Yang pertama yaitu ada mempererat hubungan emosional di antara anggota keluarga. Orang tua yang tinggal mengetahui mana tujuan bepergian dan kapan akan kembali. Orang yang akan bepergian akan memperoleh doa dan restu dari orang yang dipamiti, saling menghormati. Seperti kita ketika hendak keluar, pasti kita akan berpamitan dong terlebih dahulu sama orang tua kita. Nah, itulah yang menjadi pembiasaan di keluarga. Kemudian ada menjemput atau menyambut saat anak pulang sekolah, yaitu agar di sini untuk merupakan wujud perhatian orang tua terhadap anak, mengetahui perasaan dan pengalaman anak, memberikan rasa aman dan nyaman pada anak, menunjukkan kepedulian orang tua pada anak. Yaitu ada lagi untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Pada saat tertentu, anak memerlukan sentuhan berupa pelukan, rangkulan, dekapan, gendongan, dan belayan orang tua agar merasa aman dan nyaman. Ada mendampingi anak saat menonton TV. Kebiasaan ini akan mendorong anak untuk aktif, paham dengan aturan, dan belajar dari program yang ditontonnya. Anak di bawah umur usia 2 tahun sebaiknya tidak menonton TV. Anak usia 3-8 tahun membutuhkan pendampingan saat menonton TV. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Di sini bertujuan untuk meningkatkan hubungan yang baik antar anggota keluarga, untuk mendengarkan pengalaman anak, untuk menjadi tempat mengadu dan mencurahkan isi hati. Kemudian ada membacakan buku atau mendongeng untuk anak. Di sini tujuannya ada menguatkan ikatan batin orang tua dan anak, menambah kosakata anak, meningkatkan imajinasi dan kreativitas anak, membuat anak belajar mengekspresikan perasaan dan pikirannya, mengajarkan kepada anak nilai-nilai budi pekerti. Kemudian ada membiasakan hidup bersih dan sehat. Nah, ini tuh sangat penting sekali buat anak-anak. Dengan adanya pembiasaan hidup bersih dan sehat, keluarga akan terhindar dari kuman, bakteri, dan lain-lain. Apalagi pada anak usia dini membutuhkan perhatian khusus pada masa perkembangan dan pertumbuhannya dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Kemudian bermain bersama anak. Inilah yang sangat-sangat penting untuk anak. Dunia anak adalah dunia bermain. Melalui bermain, anak berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas, dan ceria. Bermain bisa merupakan kegiatan yang sederhana dan tanpa biaya bermain. Ciluk bah, bernyanyi,
dan menari. Dengan adanya bermain, dapat mengembangkan kecerdasan kognitif, emosional, sosial, gerak, kreativitas, dan imajinasi anak. Yang kedua, yaitu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dengan tujuan memberi kesempatan pada anak untuk bermain bersama teman sebaya, biarkan anak membantu pekerjaan rumah sesuai dengan kemampuannya, berkomunikasi efektif dengan anak, mengembangkan literasi keluarga dengan mengenalkan buku bergambar pada anak. Yang ketiga, mencegah dan menanggulangi kekerasan pada anak. Di sini kekerasan ada kekerasan seksual dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Nomor telepon penting. Untuk kekerasan seksual sendiri, mengenalkan anggota tubuh yang harus dilindungi dan tidak boleh ada orang yang menyentuh kecuali bunda, ayah, pengasuh, dan dokter didampingi ayah dan atau bunda dengan seizin anak. Kemudian ada pencegahan tindak pidana perdagangan orang, yaitu dengan mengajarkan anak untuk mewaspadai ajakan orang yang baru dikenal, membiasakan anak pergi dengan pengawasan orang tua. Nomor telepon penting. Jika di daerah ayah dan bunda tidak ada lembaga tersebut, ayah dan bunda bisa mencari informasi dari lembaga PAUD dan dinas pendidikan setempat. Oke, kita masuk yang terakhir, yaitu keluarga dengan anak penyandang disabilitas. Ayah dan bunda, di dunia ini terdapat anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan. Mereka disebut anak penyandang disabilitas atau APD. Anak-anak tersebut akan tumbuh dengan kecepatan, cara, dan kebutuhan yang berbeda. Setiap orang dewasa perlu memperlakukan mereka secara wajar, tanpa diskriminasi dan siap membantu jika mereka membutuhkan. Nah, dukungan orang tua yang bisa membantu anak. Yang pertama, ayah dan bunda bisa menghubungi dokter di puskesmas untuk melakukan diagnosis awal. Yang kedua, program pendidikan bisa dikembangkan bersama oleh orang tua dan guru PAUD, dan pendidikan khusus SLB atau guru PAUD yang sudah mendapatkan pelatihan pendidikan inklusi. Dokter akan merujuk lembaga, misalnya rumah sakit atau profesi yang lain yang relevan, misalnya psikolog, fisioterapis, dan terapis bicara untuk menggali lebih dalam kondisi anak. Dan yang terakhir, lembaga atau profesi lain itu selanjutnya akan memberikan saran tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh ayah dan bunda. Nah, dukungan yang bisa membantu anak nih, yaitu dengan bergabunglah dengan perkumpulan keluarga yang mempunyai anak dengan hambatan yang sama untuk saling berbagi, membuat tim kompak di keluarga untuk mendukung anak. Alangkah baiknya kalau tim kompak juga melibatkan keluarga besar dan tetangga. Sedapat mungkin anak diajak bermain dengan anak-anak lain, baik di PAUD maupun di lingkungan tempat tinggal. Nah, terima kasih teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.